tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas-mas, adik-adik, mbak-mbak semuanya, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena pada sore hari ini atau petang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala saged nindakaken salat maghrib kanthi berjamaah wonten masjid menika kalajengaken ngaji sesarengan sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dalu menika kita akan nglajengaken menapa ingkang sampun kita kaji pada pertemuan sebelumnya tentang hikmah dari perang Khaybar. Terus perang Khaybar ini adalah peperangan antara kaum mukmin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW melawan orang-orang Yahudi yang paling akhir. Ini merupakan peperangan yang terakhir dengan orang-orang Yahudi antara kaum mukminin pada saat itu yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi. Jadi ini peperangan terakhir. Tapi bukan berarti terakhir dengan kaum muslimin. Kalau dengan kaum muslimin sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman itu peperangannya boten bar. Bahkan hari ini perang, besok perang, sampai yaumul kiamah nanti, mendekati yaumul kiamah nanti akan perang. Karena peperangan terakhir kita nanti termasuk digambarkan di dalam hadis membuah, yakni peperangan kita dengan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi yang dipimpin langsung oleh Dajjal, ya, yang dipimpin langsung oleh Dajjal. Nah, pada perang Yahudi ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil faedahnya. Yang pertama, pelajaran terpentingnya adalah bahwa orang-orang Yahudi itu tidak pernah berhenti untuk memusuhi kaum muslimin. Jadi bisa kita lihat dari sejarah bagaimana mereka mulai Rasulullah rawuh ke Madinah, gitu ya. Jadi Rasulullah rawuh ke Madinah itu mereka sudah memberikan permusuhan. Jadi bukan sekedar oposisi, tapi ini betul-betul permusuhan. Jadi pemimpin mereka yakni Huyai bin Akhtab itu begitu mengetahui bahwa yang datang ini adalah betul-betul utusan Allah. Jadi mereka mengetahui bahwa yang datang ini utusan Allah, maka kemudian dia bertekad semenjak hari itu untuk menolak Rasulullah dan memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Huyai bin Akhtab. Sampai kemudian dia diusir oleh Rasulullah. Tasik saya diusir oleh Rasulullah. Kemudian dia lari ke
Khaybar. Gitu, larinya semua Yahudi. Nanti yang diusir oleh Rasulullah itu larinya ke Khaybar. Jadi Khaybar ini merupakan penampungan terakhir orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Begitupun dengan Bani Quraidah. Bani Quraidah yang diusir oleh Rasulullah, ya. Napa kecekel nih? Boten asal dicekel ketinggalan ini. Mambut tangane kula niki langsung rusak. Tangane wong rusak ketinggalan. Nggih, ngeten kula ngeten mawon ngeten. Nggih. Jadi Yahudi itu tidak pernah berhenti, mboten pernah kapok. Jadi mereka yang betul-betul Yahudi dan mereka karakter mereka adalah menolak kebenaran Islam, itu mereka akan memposisikan dirinya terus-menerus memusuhi Islam. Ya buktinya dalam sejarah yang kita kaji ini. Kemudian mereka membuat huru-hara secara terus-menerus. Gitu Yahudi itu membuat huru-hara dengan kaum muslimin, mengganggu wanita mukminah di pasar bukat gitu, di pasar Bani Koinuko, maaf, di pasar Bani Koinuko. Jadi ketika ada seorang wanita duduk menyempuhkan emas, itu kemudian dicantolkan jilbabnya ke paku, sehingga ketika wanita itu berdiri, jilbabnya kemudian nyantol di paku itu sehingga auratnya terbuka. Nah ini yang kemudian membuat mereka diusir. Jadi dari perkara-perkara ini kemudian mereka menjadi orang-orang yang keras hati. Jadi mereka sudah tahu kaum muslimin itu tidak menyalahi mereka, tidak mengganggu mereka sebenarnya. Tetapi karena hati mereka yang menolak kaum muslimin, sehingga kemudian hati mereka tidak tenang. Hati mereka tidak tenang. Kemudian mereka yang dari Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir. Bani Nadir juga begitu, diusir oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Karena mereka mau membunuh Rasulullah. Jadi mereka mau membunuh Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah datang kepada mereka untuk meminta diat, ya, diat karena terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh sekutu, ya, sekutu Rasul, sekutu kaum mukminin, maka kemudian sesuai keberjanjian maka diatnya ini harus ditanggung oleh seluruh warga negara, termasuk orang-orang Yahudi. Nah, karena mereka juga warga negara, berarti ikut tanggung itu. Ketika Rasulullah mau nagih itu, ternyata mereka malah menjadikan kesempatan itu untuk membunuh Rasulullah. Kapan lagi kita punya kesempatan bagus untuk membunuh Muhammad kecuali saat ini. Jadi saat itu Rasulullah sedang tidak dikawal, tidak ada pengawalan. Rasulullah datang kepada mereka, maka kemudian mereka mau menjatuhkan batu dan Rasulullah kemudian pergi. Karena diberitahu oleh Jibril alaihissalam bahwa di belakang orang-orang Yahudi di belakangnya Rasulullah itu merencanakan akan membunuh mereka. Rasulullah kemudian pergi dan kemudian tanpa memberitahukan para sahabat. Maka kemudian setelah lama ditunggu sahabat, kemudian Rasulullah tidak datang-datang, maka kemudian sahabat pulang dan menyusul Rasulullah. Ya Rasulullah, mengapa? Sesungguhnya orang Yahudi mereka sedang merencanakan pembunuhan terhadap diriku. Besok kita serang. Maka kemudian dikepung dan kemudian menyerah dan kemudian diminta mereka untuk pergi dari Madinah. Perginya kemana? Ke Khaybar. Sehingga kemudian Khaybar ini menjadi benteng terakhir. Mengapa di Khaybar? Karena Khaybar ini agak jauh dari Mekah, dari Madinah, agak jauh dari Madinah, berapa kilometer gitu loh ya, mungkin 150-an kilometer ya, dalam beberapa catatan peta itu. Jadi sekitar itu jaraknya, jadi lumayan jauh, jaraknya itu lumayan jauh. Maka kemudian mereka semuanya berkonsentrasi di Khaybar. Dipikir ini pun selesai ini. Tapi ternyata mereka tidak selesai.
mereka ternyata di Khaybar tetap membangun komunikasi dengan orang-orang kafir, baik kafir Quraisy maupun orang-orang yang ada di sekitar Mekah Madinah. Ada suku Ghatafan, hampir semua suku dihubungi oleh mereka, diajak untuk koalisi. Nah ini ide koalisinya juga dari Yahudi, dari Huyai ibn Akhtab itu, tokoh Yahudi. Sampai kemudian mereka bisa membangun kekuatan dengan menggerakkan pasukan Ahzab. Dan ini otaknya Yahudi. Tapi pinternya Yahudi ketika mereka mampu menggerakkan pasukan ini, mereka cuci tangan biar tidak terkesan bahwa yang menggerakkan pasukan itu adalah mereka. Maka siapa yang ditunjuk pemimpin itu? Abu Sufyan. Siapa pemimpinnya? Abu Sufyan. Kenapa Abu Sufyan? Karena Abu Sufyan adalah tokoh besar Quraisy yang semua orang mengenal siapa itu Abu Sufyan. Pokoknya Quraisy yang mimpin itu semuanya lebih mudah dikendalikan. Ini menunjukkan bahwa Quraisy ini memang merupakan suku yang sangat disegani, suku yang sangat dihormati. Seperti di Indonesia mungkin suku Jawa. Suku Jawa itu kan menurut beberapa pandangan itu dianggap sebagai suku yang paling berpengaruh di Indonesia itu. Pergerakan nasional itu banyak dimotori oleh orang-orang Jawa. Bahkan sunan-sunan itu kebanyakan dari Jawa ya. Presiden semuanya dari Jawa. Mungkin Pak Karno, Pak Harto, Pak Habib, Pak Habib Sulawesi. Tapi sehingga ada kan tangi Jawa. Nah, seperti itulah, seperti itu. Jadi suku Quraisy itu memang suku yang paling berpengaruh, Sehingga kalau memberikan komando itu mereka lebih didengar. Nah ini pinternya Yahudi. Jadi mereka mampu membangun koalisi besar, tapi kemudian mereka cuci tangan biar tidak ketahuan bahwa merekalah yang sebetulnya menggerakkan pasukan. Jadi yang menjadi otak kericuan itu sebenarnya Yahudi, ya, pinter itu Yahudi, masya Allah. Dan itu mereka menggerakkannya dari Khaybar, karena kan sudah terusir terus. Bismillah Honda kalah. Jadi Honda kalah. Kemudian karena Rasulullah melihat ini Yahudi ini memang jadi apa istilahnya itu bukan hanya sekedar benalu ini, penyakit di dalam negara ini. Maka ini Rasulullah kemudian setelah perang Khandaq selesai, maka kemudian Rasulullah harus memberantas Yahudi ini supaya mereka tidak lagi membuat huru-hara. Maka kemudian setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, orang Khandaq selesai, terjadi perjanjian Hudaybiyah, ini kan semua suku-suku ini berhenti dari memerangi Rasulullah, sehingga Rasulullah lebih bisa konsentrasi untuk menekan Yahudi. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat untuk menyerbu Khaybar. Dan cara menyerbu Rasulullah ini unik ya. Kalau kemarin yang kita bahas itu bahwa ketika mau menyerbu Khaybar itu Rasulullah tidak langsung menusuk ke jantung, tapi Rasulullah membuat jalur melingkar, sehingga Rasulullah itu menyerangnya justru dari belakang ya. Sehingga ketika orang-orang Yahudi itu sedang berkebun, mereka kaget. Muhammad beserta pasukannya menyerang kita. Mereka berhamburan lari menuju benteng-benteng. Nah, ini strateginya Rasulullah. Dan kemudian mereka kalah. Intinya itu, perang Khaybar itu adalah perang terakhir dan perang terlama dengan Yahudi. Jadi perang terlama dengan Yahudi. Menurut beberapa catatan sejarah, ada yang berpendapat 15 hari, tapi yang paling lama sekitar 50 hari. 50 hari, berarti 1 bulan lebih. Jadi 1 bulan lebih. Ini mulai dari berangkat sampai sampai penaklukan. Nah ini kemudian Rasulullah SAW berkehendak untuk mengusir Yahudi ini dari bumi
Madinah. Jadi dibersihkan ini. Tetapi karena Yahudi ini pinter, mereka bisa negosiasi dengan Rasulullah sampai kemudian terjadi kesepakatan kemarin ya, kesepakatan bahwa mereka akan tetap tinggal di Khaybar untuk mengelola pertanian. Nah, ini untuk mengelola pertanian. Ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi yang pertama itu, yang pertama bahwa Yahudi ketika ada kesempatan mereka tidak akan pernah berhenti untuk memusuhi Islam. Dan terbukti itu, bahkan ketika Khaybar ini sudah mereka kelola, kemudian separuh penghasilannya diberikan kepada kaum muslimin, Yahudi ini pernah nawar kepada utusan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kan mengutus Ibnu Rawahah itu untuk selalu istilahnya apa niku ngambil bagi hasil niku. Mengambil bagi hasil itu, tanah bagi hasil itu Yahudi itu sempat-sempatnya kemudian nyogok nyogok sahabat ini, disogok, kowe tak kei sakmene tapi lek setor sedidik wae, engko matur Rasulullah lek panene rada berkurang. Ini Pak, jadi di tengah proses mereka sudah diberi kepercayaan oleh Rasulullah, SAW, tapi kemudian mereka ternyata tetap apa menika? Ya, enak kesempatan pokoknya piye carane. Itu loh kan. Sing disogok enggak tanggung-tanggung. Ini utusan Rasulullah. Kemudian Ibnu Rawahah mengatakan, aku tidak akan mengambil apapun. Jadi tidak akan mengambil apapun kecuali seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepadaku. Ini yang dikatakan oleh sehingga kemudian Yahudi ini, wah ya karena orang-orang seperti inilah yang membuat langit tetap tegak. Ini kata-kata Yahudi, Pak. Karena orang-orang seperti inilah yang membuat langit tetap tegak. Maksudnya apa? Keadilan itu tetap dijunjung tinggi. Nah ini merupakan Yahudi. Ini apa nggih? Otaknya Yahudi. Jadi lek biasa lobby terus ngoten-ngoten niku model-model Yahudi. Nggih lobby terus ngangge ngoten niku lho, ngangge napa niku? Ya iki anu lah. Ngomong anu ya, engko rada kurang anune, padahal jane mboten kurang. Ini maka Rasulullah SAW kemudian berpesan kepada kaum berpesan kalau bisa Yahudi ini jangan sampai tinggal di tanah haram. Jadi kalau bisa Yahudi jangan sampai tinggal di tanah. Tapi sampai Rasulullah SAW meninggal, Yahudi tetap tinggal di Khaybar. Tetap tinggal di Khaybar dan belum bisa diusir dari tanah Madinah, dari tanah Khaybar. Nah baru pada pemerintahan Umar ibn Khattab, jadi yang mengusir Yahudi secara total itu adalah pada masa Umar ibn Khattab. Jadi pada masa Umar ibn Khattab kemudian Yahudi ini diusir secara total. Karena Umar nggih kemutan dawuhipun Rasulullah niku, kalau bisa Yahudi jangan sampai tinggal di tanah haram. Bersihkan tanah haram dari orang-orang Yahudi. Maka diusirlah mereka oleh Umar bin Khattab dan semenjak itu tanah haram tidak pernah diinjak oleh orang Yahudi sampai hari ini, Pak. Sampai hari ini Yahudi tidak menginjak tanahnya menginjakkan kakinya di tanah haram. Dan itu salah satu nubuah juga. Mereka mampu menguasai Syam, tapi mereka tidak mampu menguasai Madinah. Ya mungkin karena bukan kiblatnya, karena kiblat mereka di Syam. Ini yang pertama. Jadi yang pertama ibrohnya yang bisa kita ambil bahwa Yahudi itu selamanya tidak akan pernah ridho dengan kita, dan mereka selalu mencari cara untuk menjauhkan kita dari al-haq. Jadi kalau lek pejabat lek saged di sogo, lek saged di sogo, lek sak wong soleh lek iso sekolahe rada kurang, dikai makanan yang tidak thayyib, makanan yang tidak thayyib. Seperti itu cara mereka. Bahkan Rasulullah mau diracun. Rasulullah diracun oleh orang-orang Yahudi. Ah, itulah Yahudi. Maka kita harus waspada dengan musuh utama kita. Karena Yahudi itu digambarkan oleh Allah tidak akan pernah ridho dengan kaum muslimin.
sampai kaum muslimin itu mengikuti mereka. Walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi ini orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak akan pernah ridho dengan kita sampai kita mengikuti milah mereka. Nah, milah ini sajane artosipun agama, tetapi para ahli tafsir menyatakan bahwa milah itu sebetulnya jalan. Jadi metode kehidupan mereka, cara-cara kehidupan mereka. Jadi kalau cara-cara kehidupan kita sudah meniru Yahudi, itu Yahudi pun senang. Kita masih Muslim. Jadi walaupun kita masih Muslim, masih sholat, masih ngaji, tapi lek wis pola perilaku itu sudah meniru Yahudi, Yahudi itu pun tenang. Yahudi benar. Maka Yahudi tidak pernah tenang dengan orang-orang Palestina sampai hari ini. Orang-orang Syam, Yahudi nggak pernah tenang dengan orang-orang Syam. Kenapa? Karena setiap bayi yang lahir di Syam itu sudah dididik membenci Yahudi. Itu. Kalian yang Indonesia tuh kok. Kalian yang Indonesia tuh kok. Tapi orang Indonesia yang memberikan bantuan ke Syam juga luar biasa. Jadi orang Yahudi itu tidak akan pernah ridho. Maka mereka berusaha menguasai setiap segmen kehidupan dan kemudian menjauhkan kita, karena nanti mereka tahu, Yahudi itu ngertos bahwa nanti penguasa dunia itu akhirnya kaum muslimin. Itu mereka tahu. Maka jangan sampai kaum muslimin ini bangkit. Buat mereka ini nabubuk tidur supaya mereka tidak bangkit dari keterpurukan mereka. Maka diciptakan teknologi-teknologi, diciptakan hiburan-hiburan atau budaya-budaya yang membuat kaum muslimin jauh dari kebangkitan. Oh, kalau ini tahun baru, barmawan gitu. Tahun baru apa? Tahun baru kita ngaji, tapi buang duit, gitu. Napa? Bakari kembang api. Sak doran niku 100 luwe. Niku contoh kecil. Niku tahun baru Masehi yang sebenarnya bukan tahun baru kita. Bukan tahun baru kita dan bukan ulang tahunnya kita. Itu kita saja ikut-ikutan. Nah niku kan menunjukkan bahwa lek wis ngene iki Yahudi santai. Santai iki sik seneng sik padha wae dhewe ngoten. Padha wae dhewe. Tapi kalau sudah mereka betul-betul berpegang teguh kepada sunnah, itu yang ditakutkan. Maka Ibnu Rawaha itu ditakuti. Hanya satu orang, tapi karena dia tegas dengan keimanan, dengan perintahnya Rasulullah, maka orang Yahudi tidak berani. Ya wis, kasihkan sesuai dengan permintaan. Akhirnya diberikan itu kepada Ibnu Rawaha. Jadi setiap itulah yang kemudian, jangankan pada Ibnu Rawaha, pada masa Rasulullah saja, ketika nanti ada orang-orang Yahudi yang melakukan pelanggaran syariat, nah terus kemudian dihadapkan kepada Rasulullah kemudian oleh Dawi putuskan sesuai dengan kitab kalian. Rasulullah ngoten. Karena yang melakukan pelanggaran itu anake wong sugih, akhirnya niki lek teng kitab kula namung dikan ngorek-ngorek wajahe. Jadi menapa niku dicoreng-coreng ngoten, kaya wong kalah remi ngoten ya. Jadi hukumannya namung dicorek-corek ngoten, kalau kaya wong kalah remi. Nah terus kemudian Rasulullah SAW diberitahu oleh tokoh Yahudi Abdullah bin Salam yang masuk Islam, ya Rasulullah, itu suruh buka itu kitabnya, terus itu tangannya yang nutup itu suruh ngangkat ya Rasulullah, nanti di situ akan ditemukan hukumnya. Coba angkat tanganmu. Setelah diangkat ternyata hukumannya harus dipotong tangannya. Jadi itu Yahudi, Pak. Jadi kepada Rasulullah SAW saja mereka itu berani ngakali. Lah iso iki direkayasa, Ini kepada Rasulullah. Padahal mereka tahu kalau Rasulullah itu direkayasa, pasti nanti Rasulullah akan diberitahu oleh Allah atau akan diberitahu melalui Jibril alaihissalam, pasti itu. Tapi kok yo nekat ini, lek mboten Yahudi mboten. Dadi ngoten niku. Ngerti dosa diterjang itu Yahudi, Pak.
Berarti sing seneng nerjang dosa iki mboten. Seneng nerjang dosa iki awak-awak barang ngeten iki, awak-awak barang ngeten iki. Nah ini Yahudi, maka kita harus waspada dengan Yahudi ini, karena mereka memang hari ini mereka di Palestina mungkin melakukan genosida, peperangan secara fisik, tapi di negeri-negeri kaum muslimin mereka juga melakukan peperangan yang terselubung dan ini lebih berbahaya, yaitu perang teknologi dan perang peradaban. Ini yang melenakan anak-anak kita. Ya, anak-anak kita kalau di ini pengen nge-game loh, masalah angel ini. Anak kita di pengen nge-game angel nggih. Jadi pun HP ini diring nih, nah nge-game, ora krungu, nah nge-game, nah wae maem, sik wae terus, wae mak. Bayangkan, engko lek nge-game niku mesti akhirnya wonten tanda-tanda Yahudi. Kadang-kadang senjatanya itu senjata Yahudi. Kadang-kadang pakaian perangnya pakaian ada tanda salibnya, ada bintang Davidnya. Nanti kalau mereka menang, kemudian yang muncul wanita cantik, pakaiannya tidak lengkap, gitu. Kadang-kadang. Coba itu yang dimuncul anak-anak muda diberi seperti itu, senang dan itu melenakan mereka. Nah, cuma misalkan tidak kita rengkuh generasi kita, jangan-jangan generasi kita nanti akan direngkuh oleh teknologi atau peradaban Yahudi. Maka ini peringatan pelajaran penting dari perang Khaybar ini, bahwa perang Khaybar ini Rasulullah ingin membersihkan Yahudi dan membersihkan semua semua tradisi-tradisi yang kurang baik yang dikembangkan oleh Yahudi dari Madinah. Ini membuktikan bahwa kaum muslimin yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah ini merupakan masyarakat baru, masyarakat yang betul-betul baru, bukan masyarakat yang meneruskan tradisi yang sudah ada. Nah, ini yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Kemudian pelajaran penting yang lain dari peristiwa perang Khaybar ini adalah bahwa perang Khaybar ini menjadi perang sekaligus ujian keimanan. Karena ketika mau berangkat itu kan Rasulullah pun ngendikan ngeten. Jangan ada seorang pun yang ikut bersama kami kecuali mereka yang betul-betul ingin berjihad. Ini Rasulullah kan di awal perang Khaybar itu pun menghentikan ngoten. Jadi jangan ada yang ikut bersama kami kecuali orang-orang yang betul-betul ingin berjihad. Ini Rasulullah SAW mengatakan begitu. Kemudian Rasulullah menekankan bahwa ghanimah pada perang Khaybar ini tidak akan diberikan kepada kaum muslimin sedikit pun. Ini strateginya Rasulullah, Pak. Tapi akhirnya nanti diberikan nggak ghanimahnya, Pak? Iya. Tapi ini strategi Rasulullah untuk menyaring keimanan ini. Karena pada perang Khandaq itu kan banyak orang-orang yang ngaku iman tapi jadi boten iman, orang-orang munafik itu yang ikut perang. Karena apa? Mereka diiming-iming akan diberi ghanimah, dapat ghanimah. Ini di perang Khandaq, maka mereka ikut. Tapi begitu mereka mendengar kabar pasukan koalisi yang demikian banyak, kan akhirnya mundur itu. Mereka mundur, rawani, itu rawani. Akhirnya orang-orang munafik begitu, Maka Rasulullah SAW pada perang Khaybar ini karena tahu, misalkan Rasulullah nanti ghanimah akan saya berikan kepada semua yang ikut. Ini berangkat semua Pak itu Pak. Karena Khaybar itu negeri yang sangat subur, negeri yang sangat makmur, negeri yang betul-betul kekayaannya melimpah.
Sampai melimpahnya kemarin dicegati ya, salah benteng yang keberapa itu? Benteng yang kedua itu dikepung oleh Rasulullah itu 3 hari santai. Kok orang yang klisa-klisi ya setelum dino. Ternyata di dalam benteng itu penuh dengan makanan. Jadi santai. Lah mbok kepung 15 dino aku santai. Jadi mereka itu punya cadangan makanan yang melimpah di benteng-benteng Khaybar karena memang kaya raya, termasuk tanah yang subur ya, tanah yang subur. Itu hebatnya Yahudi. Jadi mereka bisa menempati tanah-tanah yang subur. Pripun carane niku Yahudi sing iso niku. Ya, Yahudi ngoten niku. Maka kemudian Rasulullah tidak memberitahukan bahwa nanti ghanimah akan kita bagikan rata kepada enggak. Tapi Rasulullah sejak awal mengatakan bahwa siapa di antara kalian yang mau ikut silahkan, tapi ini betul-betul murni jihad. Ghanimah nanti tidak akan kita berikan kepada kalian. Niku kinten-kinten wong munafik budal mboten. Belas. Boten wonten sing budal kecuali budak-budak. Lek budak pripun angel. Lek budak kan harus menurut tuannya ngajak berangkat ya berangkat. Maka budak ini kadang-kadang repot. Jadi aku ora budal tapi budak akhirnya budak. Maka ini menjadi saringan sehingga memang yang betul-betul berangkat itu adalah mereka yang betul-betul murni punya semangat jihad. Walaupun ngeten iki kan wis pasukan 1600 kabeh pengen mati. Kan angel niku. Wong 1600 kabeh pengen mati. Wong Yahudi 10.000 tapi kabeh wedi mati. Sing wani mati karo wong 1000. Kinten-kinten menang pundi niku? Ya menang sing 1600 wani mati niki wae. Dan itu nanti akan teruji lagi pada perang Hunain. Nanti kaum muslimin dengan jumlah banyak justru mengalami kekalahan di perang Hunain nanti. Karena pada waktu itu kaum muslimin mulai sombong, muncul kesombongan. Wis camene sapa sing ngalahane? Demben 300 yang menang, 1600 menang. Wis 12.000. Ayo sapa sing wani kan. Ada perasaan seperti itu sehingga kemudian Allah memberikan pelajaran kepada mereka. Il ajabatkum kasratukum. Jadi ketika kamu takjub dengan jumlahmu yang banyak, Allah kalahkan. Ya. Dikalahkan itu. Allah yang mengalahkan. Sehingga kocar-kacir diserang wong pinten niku. Hanya 1000 atau berapa itu pasukan Ghatafan. Jadi langsung lari semua itu. Mubret-mabret di perang. Tapi niki mungkin ceritanya. Niki ceritanya mungkin. Tapi inilah yang dilakukan oleh Rasulullah di perang Khaybar. Jadi ketika akan berangkat itu Rasulullah pun manti-manti. Ini betul-betul murni jihad, perang. Maka kemudian yang berangkat betul-betul orang-orang yang beriman, yang kemudian menyiapkan dirinya untuk menyongsong jihad. Nah ini sudah menjadi bekal kemenangan Rasulullah. Sehingga nanti ketika ketemu dengan orang-orang Ghatafan yang akan membantu orang-orang Yahudi. Jadi Yahudi itu jumlahnya pun 10.000, minta bantuan kepada suku Ghatafan. Suku Ghatafan mengirim sejumlah 5.000 orang. Jadi 5.000 orang. Tapi begitu tengah jalan ketemu dengan Rasulullah, dengan pasukan Rasulullah, itu mau kemana kalian? Mau ke Khaybar, ngapain? Bantu Yahudi. Ojo. Jadi oleh Rasulullah sudah dilarang semua. Jangan. Karena nanti Khaybar itu akan kami taklukkan. Sebaiknya kalian pulang saja. Tapi orang-orang Ghatafan dengan pemimpin mereka itu kemudian Ubaidillah ya, nama pemimpinnya itu tetap ngotot. Muhammad, itu kata pemimpinnya ini, nggak mungkin lah kamu akan menang. Jumlahmu hanya 1.600, sementara jumlah orang-orang Khaybar itu 1.000, tambah kami 5.000. Kamu pasti kalah. Sudah diingatkan oleh Rasulullah, kembali, jangan lanjutkan, karena nanti Khaybar akan kami kalahkan. Tapi ini pemimpinnya tetap nekat mengajak 5.000 orang itu untuk masuk.
Sampai kemudian ketika pemimpinnya sudah sampai di Khaybar, kemudian pemimpinnya masuk, kemudian pasukannya berada di luar benteng, tapi kemudian ketika pemimpinnya baru masuk, tiba-tiba ada suara keras yang berteriak supaya orang-orang Ghatafan kembali ke kampungnya karena anak-anak mereka dalam bahaya. Jadi anak istri mereka dalam bahaya. Yang berteriak siapa? Tidak tahu. Jadi seperti ada suara yang meneriakkan supaya orang-orang Ghatafan balik karena anak dan istri mereka dalam bahaya. Maka semua pasukan sebanyak 5.000 itu balik semua. Pemimpinnya ini padahal masih teng benteng. Terus balik lagi, balik nih, balik. Dan itu berpapasan dengan Rasulullah. Kemana? Pulang dulu Muhammad, ada sesuatu di rumah. Nanti saya nyusul lagi. Masalah itu. Nah itu bayangin perang ini kok. Perang zaman di sini kayak guyon. Jadi nanti kita ketemu lagi di peperangan kan begitu. Nah kemudian setelah itu Rasulullah menyerang orang-orang Khaybar sampai kemudian kalah. Nah ketika suku Ghatafan datang, Khaybar sudah berhasil ditaklukkan. Benteng yang utama sudah ditaklukkan oleh Rasulullah. Kemudian orang-orang Ghatafan itu datang minta bagian ghanimah, nggak bisa, karena kamu bagian dari Yahudi. Nah ini menunjukkan bagaimana 1.600 orang ini berani loh. Lek niku lek jejer melakukan ini kan pun kalah nih. 5.000 kali 1.600 nyerang 10.000 orang Khaybar. Makanya hitung-hitungan pemimpin Ghatafan saat itu saatnya untuk mengalahkan Muhammad. Dan hebatnya itu orang-orang Ghatafan itu mau membantu karena diiming-imingi oleh Yahudi bahwa nanti separuh hasil Khaybar itu akan diberikan kepada mereka. Jadi separuh hasil kebun Khaybar itu akan diberikan kepada mereka. Jadi Yahudi itu begitu tahu Rasulullah itu mau menyerang karena diberi tahu oleh Abdullah bin Ubay. Ini ternyata korespondensinya masih jalan terus. Jadi Abdullah bin Ubay itu memberi kabar kepada orang-orang Khaybar bahwa Muhammad dan pasukannya sekarang sedang menuju Khaybar untuk menyerang. Maka orang Yahudi ini kemudian minta bantuan ke suku-suku itu, tapi beberapa suku tidak mau membantu sampai akhirnya ketemu Ghatafan. Nah Ghatafan siap bantu asal diberi separuh. Dan Rasulullah waktu itu sudah memberikan janji lebih. Pokoknya kowe mundur ora sudah membantu Yahudi, tak kayak 2/3. Luwih oke kan. Tapi niku hitung-hitungane Ghatafan niku jumlahmu ikur 1.600, mesti kalah. Maka dia tetap membantu Yahudi. Nah ini dan kemudian itu menurut beberapa riwayat, terus kemudian menurut beberapa riwayat di Ibnu Hisham, ya di Ibnu Hisham dikatakan bahwa orang Ghatafan itu ketika mereka mulai mendekati benteng itu mereka dicegat oleh pasukan kaum muslimin dan mereka diusir oleh pasukan kaum muslimin. Jadi setiap pasukan muslimin maju mengusir mereka menjauh. Ketika kaum muslim bergerak menuju benteng untuk menyerang itu, mereka merangsek lagi maju. Maka kaum muslimin ganti, sebagian diparuh, akhirnya diparuh pasukannya, sebagian tetap menuju benteng, sebagian tetap menghadapi Ghatafan. Sampai akhirnya Ghatafan betul-betul tidak berani membantu Yahudi. Wallahu alam. Ini beberapa kisah yang bisa kita ambil bahwa Rasulullah SAW hanya menjanjikan perang untuk Khaybar, tidak menjanjikan ghanimah. Sampai menang pun Rasulullah tidak membocorkan ini, Pak. Jadi tetap tidak ada bocoran bahwa ini akan dapat ghanimah. Niki lek mboten iman tenan, niki mboten badhe bidak. Maka betul-betul 1.600 orang ini adalah mereka yang imannya betul-betul kokoh, teruji melalui medan-medan yang berat. Nah ini peristiwa ini. Jadi ini sekaligus saringan keimanan. Ternyata nyaring iman niku nggih gampang-gampang susah. Pokoknya jangan dikai amalan sing rada abot njajal tak saring.
Lek ngaji gelem budal ora? Belajar ngaji ora? Nggih purun. Ngaji abatasa budal. Ya lumayan. Saiki ngajine wis rada lancar ya. Saiki tahsin. Siap, tahsin siap. Wah, tahsin wis sampai saya ngapalne ya. Aduh ngapalne. Mulai ini. Mulai rada aduh ngapalne. Lah kok pun apal. Wah, ya alhamdulillah wis apal. Somrono kan niku. Sekarang kita belajar tafsirnya. Yakin niku saya abot. Jadi itu saringan itu ternyata dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata orang-orang munafik itu tidak akan mudah terlihat ketika mereka nanti dihadapkan pada ujian-ujian berat dalam mengamalkan agama kita. Jadi ini kemudian itu pelajaran yang kedua. Jadi pelajaran yang kedua bahwa perang Khaybar ini adalah perang yang dilakukan oleh Rasulullah untuk menyaring keimanan, dan semua perang sebetulnya seperti itu, tapi ini spesial karena tidak ada ghanimah yang akan dibagikan, Kemudian yang pelajaran yang berikutnya, sampun telas. Ini kita sekuatah nih, lanjutkan pertemuan berikutnya nih. Ini ada banyak sekali nanti pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa Khaybar. Mudah-mudahan nanti satu persatu bisa kita ambil. Jadi hari ini kita sudah dapat dua pelajaran penting. Yang pertama bahwa permusuhan Yahudi itu abadi, tidak akan pernah selesai. Maka kita harus selalu waspada dengan trik-trik Yahudi. Ini jangan sampai kemudian kita soleh secara individual, tapi kemudian secara sosial ternyata kita Yahudi. Nah ini kan, atau soleh di depan orang ketika sendiri Yahudi. Nah ini jangan. Maksudnya nengarwe wong kayak soleh gitu. Wah gayane soleh, biaran dewe. Nah ternyata rusaklah kita. Ternyata kita dekat dengan Yahudi. Ini jangan sampai kita seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa perang Khaybar inilah perang yang oleh Rasulullah sengaja mulai awal dijelaskan untuk menyaring keimanan, bahwa perang ini adalah murni jihad. Rasulullah tidak ngiming-ngimingi rampasan perang. Jadi nanti dapatnya ya kalau nggak menang ya syahid. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dua poin ini untuk hari ini, insya Allah poin-poin berikutnya nanti akan kita kaji sampai tuntas. Mudah-mudahan dengan poin-poin ini nanti kita bisa meniru bahwa agama kita ini bukan agama yang hanya mengajarkan kesolehan pribadi, tapi juga mengajarkan kesolehan sosial. Artinya kita jadi solih, tapi kita juga harus menjadi muslih. Orangnya solih, tapi juga mau membuat orang lain menjadi soleh juga. Bukan soleh sendiri, tapi mengajak orang lain untuk menjadi soleh juga. Maka ingkang saged kita tambahkan wonten ing dalu menika mugi-mugi manfaat, menawi wonten atur dalam ingkang salah, mugi-mugi saged dilursaken wonten pertemuan salajengipun. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.